Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Somi Siti Kulsum. Saya dari kelompok 10 ingin memaparkan materi mengenai pencocokan kurva, interpolasi, dan ekstrapolasi. Nah, di sini ada definisi mengenai percocokan kurva. Analisis data melalui grafik atau kurva merupakan salah satu bagian terpenting dalam pengolahan suatu data. Nah, di sini pencocokan kurva merupakan istilah pendekatan untuk mencari fungsi yang mencocokkan atau fit titik-titik dalam tabel. Dan fungsi yang diperoleh dari pendekatan tersebut dikenal sebagai fungsi hampiran. Nah, di mana pencocokan kurva dapat dimanfaatkan untuk menemukan suatu kurva atau fungsi yang mengindikasikan cara terbaik tentang tren suatu data, di mana kurva yang dihasilkan bisa saja tidak melalui titik-titik data tersebut. Nah, di sini ada metode pencocokan kurva. Metode atau pendekatan yang pada umumnya digunakan untuk melakukan percocokan kurva ada dua cara. Yang pertama yaitu regresi, yang kedua yaitu interpolasi atau ekstrapolasi. Nah, yang pertama yaitu ada regresi, di mana metode ini digunakan apabila data atau sumber data yang digunakan mempunyai ketelitian yang cukup rendah. Nah, kurva yang dibangun tidak perlu melalui semua titik data tersebut, tetapi cukup mengikuti kecenderungannya saja. Bisa kita lihat mengenai contoh kurva regresi seperti di bawah ini, di mana kurva tersebut terbentuk dapat mengikuti persamaan linear atau garis lurus atau polinom berderet tertentu, juga persamaan eksponensial atau logaritma, seperti itu. Yang kedua yaitu ada interpolasi atau ekstrapolasi, di mana sumber data yang digunakan mempunyai ketelitian yang sangat rendah. Nah, interpolasi ini, metode interpolasi adalah suatu proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik-titik yang diberikan. Nah, titik-titik tersebut dapat berupa hasil eksperimen dalam sebuah percobaan atau diperoleh dari sebuah fungsi yang diketahui. Sehingga interpolasi berarti menaksir nilai suatu fungsi yang tak diketahui dengan mengambil rata-rata berbobot nilai suatu fungsi yang sudah diketahui pada titik tertentu. Nah, di mana metode interpolasi yang banyak digunakan adalah interpolasi polinomial. Nah, persamaan polinomial adalah persamaan aljabar yang mengandung variabel X yang berpangkat bilangan bulat. Nah, selanjutnya ada perbedaan interpolasi dan ekstrapolasi. Nah, di sini ada interpolasi dan ada ekstrapolasi. Nah, suatu fungsi dapat dikatakan interpolasi apabila hasil yang dicari berada di antara koordinat-koordinat yang diketahui. Nah, di sini bisa diperhatikan mengenai garis ungu pada grafik tersebut. Nah, sedangkan suatu fungsi dapat dikatakan ekstrapolasi apabila hasil yang dicari berada di luar koordinat yang diketahui. Nah, ini koordinatnya. Selanjutnya, interpolasi biasanya diperkenalkan dalam aljabar elementer, yakni pada masalah perluasan tabel algoritma atau trigonometri untuk mencari nilai-nilai yang tidak tersedia di dalam tabel. Nah, interpolasi juga diperkenalkan pada saat kita mempelajari metode trapesium, menghitung integral secara numerik. Kedua interpolasi tersebut adalah sama, yakni interpolasi linear. Penggunaan polinomial pada interpolasi bertujuan untuk menghitung hampiran nilai suatu fungsi f(x) karena nilai polinomial mudah dihitung, mudah diturunkan dan diintegralkan. Nah, berikut macam-macam polinomial interpolasi yang akan kami bahas, yaitu ada interpolasi linear, interpolasi kuadratik,
interpolasi Lagrange, dan interpolasi Newton atau selisih terbagi, atau divided difference. Nah, selanjutnya yaitu untuk mencari titik-titik antara dari n buah titik dengan menggunakan pendekatan fungsi polinomial pangkat n-1 diperoleh persamaan. Ini persamaannya. Y1 sama dengan A0 plus A1X plus A2X pangkat 2 plus. Nah, plus AN-1 X pangkat N-1. Selanjutnya, Y2 sama dengan A0 plus A1X2 plus A2X2 pangkat 2 plus AN-1 X2 pangkat N-1. Selanjutnya, Y3 dan Y6. YN juga seperti itu. Nah, yang pertama yaitu ada interpolasi linear, di mana interpolasi linear itu menggunakan sebuah garis lurus yang melalui dua titik, gradien garis yang melalui titik X1, Y1, dan X2, Y2 adalah M sama dengan Y2 min Y1 per MX2 min X1, dan garis yang melalui kedua titik tersebut dinyatakan oleh persamaan. Ini persamaannya. Seperti itu. Nah, contoh perhitungan, terdapat hasil pengukuran seperti pada tabel berikut. X demikian, Y demikian, di mana X adalah tegangan yang diterapkan, satuannya kilogram per milimeter persegi. Y sama dengan waktu patah dalam kurung sekon. Nah, yang kedua yaitu ada interpolasi kuadratik, di mana banyak kasus penggunaan interpolasi linear tidak memuaskan karena fungsi diinterpolasikan berbeda cukup besar dari fungsi linear. Untuk itu, digunakan polinomial lain yang berderajat 2 atau interpolasi kuadrat atau lebih mendekati fungsinya. Nah, caranya itu pilih 3 titik dan buat polinomial berderajat 2 ke min 3 titik tersebut. X0, Y0, X1, Y1, X2, Y2, sehingga seperti ini. Nah, hitung A0, A1, dan A2 dari sistem persamaan tersebut dengan metode eliminasi Gauss. Nah, selanjutnya yaitu ada interpolasi kuadratik. Grafik fungsi interpolasi kuadratik. Nah, di sini ada persamaannya. Ini persamaannya. Y sama dengan Y1 X min X2 kali X min X3 per X1 min X2 kali X1 min X3 plus Y2 X min X1 X min X3 per X2 min X1 kali X2 min X3 plus Y3 X min X1 kali X min X2 per X3 min X1 kali X3 min X2. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada interpolasi Lagrange, di mana polinom berderajat 1 atau linear P1 dalam kurung X sama dengan A0, L0 buka kurung X plus A1, L1 dalam kurung X, di mana A0 sama dengan Y0, A1 sama dengan Y1, L0 dalam kurung X sama dengan X min X1 per X0 min X1, L1 dalam kurung X sama dengan X min X0 per X1 min X0. Nah, bentuk umum polinom Lagrange derajat kurang dari N untuk N plus 1 titik berbeda adalah seperti ini. X1 sama dengan Y1 dan L-nya ini. Nah, contoh soalnya, berdasarkan data tabel di bawah ini, carilah nilai Y pada X. Y, X sedemikian rupa, dan Y sedemikian rupa, seperti itu.
Terima kasih pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.